Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah akhir zaman yang mendapat petunjuk, insya Allah dijadikan dia oleh Allah menjadi seorang pendakwah. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang hamba Allah akhir zaman yang bermimpi, ditugaskan membuat dekorasi nama selamat datang menyambut para tamu untuk acara di pondok. Lalu, murid yang paling senior di pondokan tersebut yang bisa dikatakan guru bagi si Fulan, karena orang yang dianggap senior oleh Fulan itu adalah pembantu gurunya Fulan di dalam mengajar. Orang yang dianggap senior itu menghampiri Fulan, lalu bilang kepada Fulan, "Ngedekorasi itu sulit. Saya aja belum tentu bisa. Udah, kamu minta bantuan sama Bang Bagil. Dia ahlinya. Minta bantuan itu tidak menjadikan menduakan Allah." Lalu di mimpi itu Fulan menjawab, "Iya ya Mam." Kemudian Fulan di mimpi itu merasa membaca sholawat Ya Sayyidi Ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah, telah datang umatmu yang hina ini membawa tumpukan dosa, meminta bantuan doa supaya memohon kepada Allah untuk memintakan ampunan untukku. Itulah mimpi yang dialami Fulan, seorang hamba Allah akhir zaman. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Perlu diketahui saudara-saudariku bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi, baik itu di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Contoh mimpi juga banyak terdapat di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, surat As-Saffat, surat Al-Anfal, surat Al-Fat, dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari dan dalil yang lain di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, membagi mimpi menjadi 3. Yang pertama, mimpi kabar gembira, mimpi yang benar, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang menyedihkan, yang datangnya dari setan. Mimpi yang ketiga itu adalah mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Karena kita sering memikirkan sesuatu di saat kita masih terjaga, kemudian terbawa di dalam mimpi. Mimpi yang bermanfaat bagi kita hanyalah satu, yaitu kabar gembira dari Allah, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil lain terkait mimpi bisa Anda baca sendiri pada deskripsi di video ini. Lalu apa makna mimpi yang dialami Fulan? Makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami Fulan adalah insya Allah Fulan ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang pendakwah. Terdapat pada visual mimpinya dia ditugaskan membuat dekorasi terkait dengan pondokan. Dekorasi itu adalah membuat sesuatu menjadi lebih indah. Ya, tapi karena di dalam kehidupan nyatanya Fulan itu bukanlah seorang arsitek, bukanlah seorang perancang, bukanlah seorang yang ahli di bidang mendekorasi suatu ruangan, maka makna di dalam visual mimpi itu adalah secara tersirat, bukan makna secara harfiahnya visual itu. Maka maknanya adalah insya Allah Fulan itu ditakdirkan menghiasi dalam tanda kutip, ya, mempercantik dengan apa? Dengan adanya ilmu yang Allah karuniakan pada diri si Fulan untuk pondokan tersebut. Ya, jadi Fulan itu insya Allah ditakdirkan mengajar di pondokan. Namun ujiannya adalah seniornya
yang memiliki sifat iri dengki pada fulan, yang merasa lebih baik daripada si fulan. Ya, karena apa? Karena di visual mimpi itu terdapat visual bahwa seniornya itu memberikan saran. Namun ada makna tersirat pada sarannya itu. Bukan benar-benar ingin memberikan nasihat kebaikan kepada fulan, tapi ada makna terselubung. Seniornya itu merasa lebih baik dan meremehkan si fulan dengan mengatakan ngedekorasi itu sulit. Saya aja belum tentu bisa. Udah, kamu minta bantuan sama Bang Bagil, dia ahlinya. Minta bantuan itu tidak menjadikan menduakan Allah. Jadi saran dari senior itu ya, yang mengatakan seolah-olah dia itu lebih berilmu daripada si fulan, namun nyatanya dia itu merendahkan si fulan, meremehkan si fulan. Kenapa saya katakan itu merendahkan dan meremehkan si fulan? Karena terlihat pada ujung dari mimpi si fulan itu, yang mana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan visual. Fulan itu mau menerima nasihat dari seniornya itu. Fulan mau menerima nasihat dari orang yang dari sudut pandang Allah, dia itu orang yang buruk. Tapi fulan mau menerima nasihat dari seniornya tanpa melihat siapa yang bicara. Fulan ditakdirkan oleh Allah mendapat karunia kebersihan hati, sehingga ketika siapapun orang yang menasihati kebaikan kepada fulan, fulan hanya fokus kepada isi nasihatnya itu, tidak fokus kepada orangnya yang bicara. Nah, dengan apa? Dengan visual dia menerima nasihat itu dan mau mengamalkan nasihat itu. Juga diperkuat dengan adanya fulan itu membacakan sholawat, memberikan salam penghormatan kepada Nabi, kemudian dilanjutkan dengan fulan merendahkan dirinya kepada Allah dengan mengatakan, telah datang umatmu yang hina ini membawa tumpukan dosa, meminta bantuan, doa supaya memohon kepada Allah untuk memintakan ampunan untukku. Nah, itulah ya, wujud dari kebenaran yang hakiki, kedudukan fulan dari sisi Allah. Ya, dia memiliki kedudukan yang baik, oleh karena itu dia insya Allah ditakdirkan menjadi seorang pendakwah. Kalimat akhir dari visual mimpi itu adalah wujud dari keadaan fulan, yaitu orang yang memahami tentang keterbatasan dirinya. Fulan mengetahui tentang kehinaan dirinya sebagai seorang hamba. Fulan menunjukkannya dengan bergantung kepada Allah, meminta, berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Dia mengakui keterbatasannya, kekurangannya, dan kehinaannya di hadapan Allah yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Sempurna, yang hak untuk disembah, untuk dipatuhi, yang dijadikan tempat bergantung oleh seluruh makhluknya. Yang mana kesemuanya itu pada ujung akhir, pada visual mimpi itu, fulan ditakdirkan oleh Allah mampu mengamalkan dalil-dalil syariat yang ada. Saya sebutkan beberapa di antara ini. Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Allah Ta'ala berfirman, Allah tempat meminta segala sesuatu. Di dalam surat An-Najm ayat 32, Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersikap merendah karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 34, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Itulah makna mimpi secara keseluruhan yang dialami fulan. Insya Allah fulan ditakdirkan menjadi seorang pendakwah yang akan diuji dengan seniornya yang iri dengki kepada dirinya, namun fulan tetap menerima nasihat seniornya yang dengki itu dan tetap berlaku tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.